وبركاته. على حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا من الدين ولكل ولي وليه مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني وأصوله وفرعه ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang senantiasa kita muliakan, bapak-bapak para jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita bisa tetap melaksanakan aktivitas kegiatan kita semuanya berkat nikmat Allah. Terkhusus kita sekarang masih dalam kondisi sehat walafiat, diberi nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu ingat akan nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan syukur Allah terus akan memberi nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang syukur maka akan ditambah nikmatnya, sebaliknya orang yang kufur maka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat berupa keimanan dan keislaman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itulah dinamakan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, terutama pada hari tidak ada syafaat pertolongan kecuali dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat menjadi umatnya Rasulullah Muhammad yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pengajian kita yaitu membahas kitab tafsir ayatil ahkam rawahil bayan, kami akan menyampaikan yaitu tentang ayat yang berkaitan hukum-hukum rodok, atau dalam bahasa Arabnya ahkamur rodok, hukum-hukum
menyusui anak. Meskipun yang namanya nyusuin itu adalah tugas dari seorang ibu, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah kewajiban seorang bapak. Tapi ya melalui wasilah perantara seorang ibu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum menyusui seorang bayi atau anak. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Artinya seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, maka dia harus menyusui anak-anaknya, yurdi'na auladahunna, harus menyusui anaknya haulaini kamilain, yaitu selama 2 tahun yang sempurna. Maksudnya sempurna masa 2 tahun. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi orang yang kepingin, yang ingin untuk menyempurnakan proses menyusui anaknya. Jadi menyusui anak itu kewajiban seorang ibu, yang sebenarnya juga bapaknya juga, karena bapaknya harus menafkahi seorang anak kan. Nah, nafkahnya itu ya melalui perantara ibu. Bagi orang yang ingin menyempurnakan proses susuan anaknya. Jadi yang paling bagus di dalam Al-Quran ini ketika proses memberi susu atau ASI, air susu ibu kepada anak, yaitu selama haulaini kamilaini, 2 tahun. Itu yang bagus. Inilah yang sebenarnya selaras ya, sesuai dengan anjuran kesehatan. Jadi kalau anak itu ketika lahir, maka konsumsi yang pertama, nutrisi yang pertama yang harus diberikan adalah ASI, air susu ibu, sampai usia 2 tahun. Berarti cocok tentang anjuran kesehatan dengan juga perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah, bapak, yang mana anaknya sudah dilahirkan dari rahim istrinya, maka ayah tersebut wajib memberikan nafkah kepada istri yang menyusui anaknya tersebut, yaitu ibu dari seorang anak, berupa apa? Pertama, nafkah berupa makanan, rezeki, dan juga berupa pakaian. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi yang menyusui itu adalah ibu. Nah, bapaknya istilahnya yang memberi asupan energi, asupan makanan, nutrisi kepada ibunya. Ibu yang menyusui anak tersebut. Itu adalah kewajiban seorang bapak, seorang ayah. Jadi pada intinya ya dua-duanya yang wajib. Ibu wajib nyusuin, bapak wajib mencukupi kebutuhan makan, kemudian nutrisi, vitamin dari seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi kalau ibu butuh ya asupan makanan tambahan atau vitamin tambahan, mungkin juga butuh susu tambahan untuk ibu tersebut, maka itu adalah kewajiban seorang
bapak atau seorang suami untuk mencukupinya, karena berkaitan dengan anak bayi yang disusui tersebut. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tetapi untuk mencukupi kebutuhan itu adalah sesuai kadar kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada kewajiban harus sekian nafkahnya, pakaiannya harus yang bagus-bagus, tidak, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Karena la tukallafu nafsun illa wus'aha, seseorang tidak dibebani sesuatu kecuali dengan sesuatu yang ia mampu. La tudhar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Dan kewajiban memberi susu atau ASI kepada seorang anak jangan sampai menjadikan orang tua itu kesusahan, kesulitan, ya. Tetapi dasarnya adalah kasih sayang. Jadi seorang suami atau istri mencukupi kebutuhan dari anak atau bayi itu jangan dinilai sebagai sebuah beban, sebagai sebuah hal yang menyulitkan, sebuah hal yang menyusahkan kedua orang tua, jangan. Tetapi dasarnya, landasannya adalah kasih sayang. Jadi sebenarnya ya yang namanya orang tua pasti memiliki kasih sayang kepada anaknya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa seorang bapak ibu memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan terutama bayinya yang masih kecil, karena dasar kasih sayang, bukan karena dasar sebuah beban tuntutan agama, tetapi dasarnya adalah syafaqah atau kasih sayang. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tashaburin fala junaha alaihima. Ketika kedua orang tua sepakat untuk menyapih atau memisah bayi tersebut, maka ini juga tidak apa-apa alias tidak berdosa. Maksudnya ketika ada orang tua belumlah umur 2 tahun, bayi itu sudah dipisah. Misalnya masih setahun atau setahun setengah, bayi itu dipisah, tidak lagi dia menerima ASI dari ibunya, maka ini juga tidak apa-apa. Jadi kewajiban 2 tahun itu istilahnya anjuran dalam agama. Hukumnya sunnah karena ada sisi-sisi kebaikannya, baik secara psikis maupun secara mental anak. Tetapi ketika kedua orang tua dikarenakan suatu hal, mungkin bayi itu hanya menyusu kepada ibunya setahun atau setahun setengah, agama juga tidak melarangnya. Fala junaha alaihima, maka juga tidak apa-apa. Dengan dasar apa? Keduanya harus sepakat, baik ibu maupun bapaknya sepakat. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Begitu juga ketika orang tua mengendaki anaknya itu menerima ASI tidak dari ibunya, tetapi dari orang lain. Kalau dulu kan ada istilahnya ibu yang nyusuin bayi, tapi bukan ibu kandung, ibu orang lain misalnya, tapi dia biasanya mengambil upah dari menyusui seorang bayi. Itu juga tidak apa-apa. Fala junaha alaikum, tidak apa-apa, ya. Nah, kewajibannya ketika itu maka kembali kepada seorang bapak. Ya, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, yaitu menyerahkan ujrah atau biaya menyusui itu dengan cara yang baik.
Maksudnya ujrah atau biayanya merupakan kewajiban orang tua atau bapak untuk mengeluarkannya. Jadi kalau ngupah wong yang nyusuin bayi, mungkin dikarenakan ibunya ya menderita sakit atau menderita penyakit, maka ini adalah kembali kepada tanggung jawab seorang bapak. Nah, itu. Nah, kalau sekarang mungkin diganti dengan susu apa itu? Susu sapi apa susu kemasan atau apa. Nah, itu. Tetapi ya kalau kita kembalikan kepada aturan awalnya atau anjuran pertamanya, tetap yang lebih baik adalah ASI, air susu ibu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Bapak-bapak para jamaah rahimakumullah, di dalam Islam memang agama yang mengatur semua segi kehidupan, termasuk juga ketika mengasuh anak, yaitu di dalam istilah hadonah. Kemudian di dalam hadonah itu ada bagiannya yang namanya rodok, yaitu menyusui seorang anak. Nah, ketika proses menyusui, ya, maka akan terjadilah yang namanya tahrim atau muharramat, ya. Ketika hubungan antara bayi dengan ibu tersebut tidak ada hubungan darah, ya, maka proses menyusui ini akan menjadikan antara bayi dengan ibunya itu mahram. Berarti bayi itu tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki hubungan dengan ibu yang menyusuinya. Dalam arti di dalam Islam itu ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu mahram tidak boleh nikah. Pertama, karena hubungan nasab atau darah. Ya, misalnya anak dengan ibunya tidak boleh nikah karena ada hubungan darah. Kalau ibu kandung. Kemudian adik dengan kakak tidak boleh menikah, itu namanya mahram karena hubungan nasab atau darah. Ya. Yang kedua yang menyebabkan mahram tidak boleh menikah, haram menikah, yaitu karena hubungan rodok. Nah, rodok inilah hubungan menyusui. Jadi anak yang disusui oleh seorang ibu, ketika anak ini dewasa, maka tidak boleh menikah dengan ibu tersebut, meskipun ibu ini bukan ibu kandungnya, bukan ibu yang melahirkannya, karena sudah terjadi hubungan yaitu susuan, tidak boleh nikah. Kalau ibu yang nyusui ini tadi punya anak perempuan, yang nyusu tadi anak laki-laki, maka anak laki-laki yang nyusu dengan anak kandung ibu itu juga tidak boleh menikah, karena rodok akan berhukum sama dengan nasab. Nah, itu hukum di dalam mahramnya, keharaman menikah. Yang ketiga yang menjadikan haram menikah atau hubungan mahram, yaitu karena pernikahan atau musyawarah, ya. Karena adanya ikatan pernikahan laki-laki perempuan, maka mertua itu menjadi mahram dari menantu. Jadi menantu laki-laki itu memiliki hubungan mahram dengan mertua perempuan. Begitu juga menantu perempuan memiliki hubungan mahram dengan mertua laki-laki. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang menjadikan mahram dilarang menikah. Yang pertama karena hubungan darah, yaitu nasab. Kemudian karena rodok, susuan. Dan yang ketiga karena musyawarah atau hubungan pernikahan. Selanjutnya bapak-bapak rahimakumullah, di dalam ayat yang sudah kami baca tadi,
Di situ menjelaskan tentang keharusan seorang ibu menyusui bayinya, bayi yang telah dilahirkannya. Maka keharusan itu, anjuran tersebut apakah wajib ataukah hanya sunnah? Karena zaman sekarang ini kadang kita temu ada wanita yang wanita karir. Jadi dia berkeluarga, dia melahirkan anaknya, tapi dikarenakan tuntutan karir, tuntutan pekerjaannya, akhirnya dia sering keluar, ya, sering beraktivitas di kantor dan lain-lain, sehingga dia tidak menyusui bayinya. Nah, itu bagaimana hukumnya menyusui bayi bagi seorang ibu? Di dalam kitab ini dijelaskan, hal yajibu 'alal ummi irda'u waladiha. Apakah wajib atas seorang ibu menyusui anaknya? Dhahaba ba'dul ulama ila annahu yajibu 'alal ummi irda'u waladiha li dhahiri qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahun fa huwa amrun fi syaratil khabar. Pendapat pertama, ya, pendapat sebagian ulama yang pertama mengatakan wajib atas seorang ibu menyusui anaknya. Ya, wajib seorang ibu menyusui anaknya. Karena berlandasan ayat wal walidatu yurdi'na auladahun. Seorang perempuan yang melahirkan anak menyusui anaknya tersebut. Nah, ini kalamnya kalam khobar, tapi maknanya makna perintah. Kalamnya kalam berita, ya, tetapi makna yang terkandung adalah perintah. Perintah kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Wa hadza madhhabu Malikin. Dan inilah madhabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik mengatakan menyusui seorang anak itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Wa dhahaba jumhurul fuqaha ila anna al-amra huna lin-nadbi wa annahu la yajibu 'alal walidati irda'u waladiha illa idza ta'ayyanat murdi'an. Menurut pandangan yang kedua, mazhab yang kedua, yaitu mayoritas ulama. Kalau yang pertama tadi Imam Malik mengatakan wajib. Sedangkan pendapat yang kedua mayoritas ulama, berarti selain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annal amra huna lin-nadbi. Jadi perintah berkaitan dengan menyusui seorang anak ini mengandung hukum sunnah. Jadi sunnah hukumnya. Ya. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya, illa idza ta'ayyanat murdi'an bi angkana la yaqbalu ghaira thadiha. Kecuali bayi tersebut hanya mau menyusu dengan ibunya, gak mau nyusu dengan perempuan lain atau ibu lain yang memang ibu itu menerima upah untuk menyusui bayi, dan juga gak mau menyusu dengan susu yang lain, susu formula atau apa, maka mutlak menjadi sebuah kewajiban seorang ibu karena bayi tersebut hanya mau menerima air susu dari ibunya. Nah, itu. Maka mutlak menjadi wajib. Tetapi kalau ibunya tidak menyusui, berarti yang menyusui adalah wanita lain yang memang diupah untuk menyusui bayi tadi. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Nah, ini yang menjadi landasan, ya, ketika ibunya tadi punya kendala, punya alasan tidak menyusui,
maka fasaturdi'u lahu ukhra, maka seorang bapak atau orang tua harus mengupah seseorang untuk memberikan susu kepada bayinya. Nah, pada intinya kalau melihat dua pendapat ini, pada intinya adalah sebuah keharusan orang tua baik ayah maupun ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, karena itulah yang dibutuhkan ketika anak baru lahir atau seorang bayi di usia-usia setahun atau 2 tahunnya. Ya, baik susu itu dari susu ibu kandungnya maupun dari ibu yang lain yang diberi upah untuk menyusuinya. Begitulah yang terjadi dalam kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah lahir, maka yang menyusui adalah wanita lain, yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, dasar itu juga yang melandasi mengapa menyusui bayi yang bukan bayi kandungnya itu diperbolehkan, karena juga berlandasan dari sejarahnya, kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hubungan antara anak kepada ibu kandung, anak kepada ibu yang menyusuinya adalah sama statusnya, yaitu menjadi hubungan yang mahram, tidak boleh menikah. Bahkan ada sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang memang sangat memuliakan ibu. Kalau tentang kisah-kisah beliau memuliakan ibu kandungnya agak mungkin tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena Rasul ketika itu sudah ditinggal oleh ibunya dalam usia yang sangat kecil, yaitu usia 6 tahun. Tetapi ada sebuah peristiwa ketika Rasul memuliakan ibu yang menyusuinya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi suatu ketika ada seorang ibu yang sudah tua datang naik onta. Naik onta dikisahkan dalam sebuah riwayat, datang naik onta. Ketika dilihat dari kejauhan ada seorang perempuan yang tua itu naik onta, langsung Rasulullah yang ketika itu bersama sahabatnya, langsung Rasulullah berjalan keluar dari rumahnya, langsung dihampiri perempuan yang naik onta tersebut. Berhentilah onta tersebut. Nah, sebelum turun wanita tersebut, sorban atau imamah yang dipakai oleh Rasulullah langsung digelarkan untuk perempuan yang akan turun dari onta tersebut, digelar. Setelah digelar, langsung Rasulullah bercakap-cakap, berbincang dengan perempuan tersebut dengan begitu akrabnya dan begitu sayangnya Rasul kepada perempuan itu. Ya. Akhirnya setelah itu tidak lama berselang, perempuan yang tua yang naik onta tersebut kembali pergi, meninggalkan Rasulullah SAW. Setelah itu datanglah ke rumah kembali bersama sahabat. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan tersebut?" Perempuan tersebut adalah ibuku, yaitu ibu yang menyusuiku dulu, yaitu Halimatus Sa'diyah. Nah, dari sinilah sebuah tanda bahwasannya perlakuan seorang anak kepada ibunya, baik ibu kandung maupun ibu yang menyusuinya, itu sama, yaitu sama-sama dimuliakan, sama-sama dihormati, sama-sama dikasihi. Karena di dalam Islam sendiri, ibu yang menyusui anaknya, ya meskipun bukan ibu kandung, itu juga memiliki hubungan yang mahram, hubungan mahram, tidak boleh menikah. Ya, jadi ibarat seperti anak kandung sendiri, yaitu ibu yang menyusui seorang bayi atau seorang anak.
Bahkan ketika ibu tadi punya anak, maka anak kandungnya ibu yang menyusui dengan anak susuan itu juga akan menjadi mahrum. Ya, ketika ibu itu punya suami, ya anak yang menyusui itu perempuan misalnya, maka suami ibu yang menyusui itu juga akan menjadi ayah dari anak perempuan yang menyusu kepada ibu tersebut. Jadi hubungannya ibarat hubungan nasab, ya, karena sama-sama diharamkan untuk menikah atau hubungan mahram. Apalagi bapak-bapak rahimakumullah, ketika seorang ibu yang mengandung anak tersebut, kemudian anak tersebut juga disusuinya, ya, maka luar biasa seorang anak itu kewajibannya harus memuliakan, menghormati kepada ibunya, yaitu ibu yang telah melahirkannya dan juga ibu tersebut yang telah menyusuinya. Nah, inilah luar biasa status seorang ibu, ya, ketika dia mau, ya, menyusui kepada anaknya, seperti yang dicontohkan di dalam akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak rahimakumullah, jadi pada intinya di dalam Islam juga mengatur sebuah hubungan di dalam keluarga, yaitu di dalam kepengasuhan anak, yang di dalamnya juga akan dibahas tentang rodho, yaitu kewajiban memberikan air susu atau menyusui kepada anaknya. Ibu yang menyusui, tetapi bapak kewajibannya adalah yang memberikan nafkah, ya, jadi kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan makan, berkaitan dengan nutrisi, vitamin, maka itu adalah kewajiban bapak yang harus diberikan kepada istrinya atau kepada ibu bayi tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan tentang rodho, dan penjelasan berikutnya mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi kulli ma a'taytana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.